Berpuasa sesungguhnya adalah upaya kita mengelola nafsu ini, memanage sedemikian rupa untuk kita tidak diantarkan atau dipengaruhi oleh nafsu amarah, memilih jalan-jalan kefasikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, irgaman liman yali wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah mab'us rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan karim sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, awsikum wa nafsi bitaqwallah fa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahu adzim. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafsu dengan kesempurnaan penciptaannya. Falhama fujura wa taqwa, kemudian kami menghilami kepada nafsu itu jalan kebajikan dan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kadaflah man zakka, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang membiarkan dirinya dibelenggu oleh nafsunya sendiri. Inilah isi khutbah Jumat kita kali ini, hadirin sekalian, sebuah penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang nafsu. Nafsu sebetulnya itu netral, karena Allah menciptakan nafsu itu disertai dengan dua potensi. Wa nafsu ma sabbaha fujura taqwa. Potensi pertama bisa membawa kita memilih jalan-jalan fujurah, jalan-jalan kiri. Potensi kedua bisa membawa kita memilih jalan-jalan ketakwaan. Karena itu sebetulnya nafsu ini netral, free of will, bebas nilai, bergantung kita. Itulah sebabnya manusia dilengkapi dengan salah satu instrumen jiwa, yaitu akal. Binatang, hewan hanya punya nafsu, malaikat hanya punya akal, tapi manusia punya kedua-duanya. Dan itu kemudian yang mendorong dan menjadi pilihan mengapa kemudian manusia diberi otoritas menjadi khalifah fil ardh. Kita pernah mendengar kapan sekelompok monyet atau sekelompok anjing melakukan seminar di IMTEK, sosialisasi untuk merumuskan kapan rekreasi ke Timur. Tidak pernah. Tapi manusia luar biasa dengan akalnya. Para ilmuwan saat ini sedang melakukan riset di bulan. Apakah di bulan itu ada sumber air? Tidak. Karena manusia tanpa air tidak bisa hidup. Tetapi kalau begitu hadirin sekalian, nafsu mana yang bisa membawa kita memilih jalan-jalan fujurah dan memilih jalan-jalan atau memilih
dan atau memilih jalan-jalan ketakwaan. Saya catat dalam Al-Quran itu banyak terminologi tentang nafsu. Sekurang-kurangnya ada 3 yang menarik untuk kita kemukakan. Yang pertama disebut nafsu amarah. Ini nafsu amarah itu meso ilah kecuali. Jadi nafsu amarah itu sesungguhnya sesat dan menyesatkan. Illa rahimakumullah, kecuali yang dirahmati Allah. Tapi ada nafsu yang netral, namanya nafsu lawama. La uqsimu bi nafsi lawama. Nafsu-nafsu yang senantiasa menyesal atas perbuatan dilakukannya. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah nafsu mutmainnah. Ini yang nanti dipanggil oleh Allah dengan ayatnya, ya nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tentu semua kita menginginkan dan merindukan nanti dipanggil dengan panggilan seperti itu. Karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berpuasa sesungguhnya adalah upaya kita mengelola nafsu ini, memanage sedemikian rupa untuk kita tidak diantarkan atau dipengaruhi oleh nafsu amarah, memilih jalan-jalan kefasikan. Jalan-jalan kefasikan itu artinya jalan-jalan yang merusak, membantah, membangkang, bahkan murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat yang sama kita berpuasa dalam rangka memberdayakan, meningkatkan nafsu-nafsu mutmainnah. Ini nafsu, kalau nafsu amarah tadi memang tugasnya, fungsinya adalah mendorong manusia untuk memenuhi the basic need, kebutuhan dasariah manusia. Apa itu? Ya urusan perut dan di bawah perut. Apa urusan perut? Makan dan minum. Apa urusan di bawah perut? Ya, syahwat. Tapi ahli, dan itu sudah diteliti, syahwat ini mengalami pergeseran makna, perluasan makna. Tidak lagi sekedar terbatas pada sexuality, tapi misalnya Sigmund Freud dalam pandangannya dalam bukunya psikoanalisa, nafsu ini atau syahwat ini melebar. Misalnya syahwat kebendaan, merasa memiliki, memenuhi orgasme kalau memiliki benda-benda yang mewah, mobil yang mewah, lalu parkir tempat yang kelihatan, di SPBU diisi dengan pertamax, tidak ada bensin dan pertalite. Itulah, bahkan lebih hebat lagi kata Sigmund Freud, nafsu ini atau syahwat ini melebar ke syahwat kekuasaan. Makanya kalau musim politik, tahun politik, banyak sekali yang mau jadi caleg. 2019 menunjukkan data satu kursi diperebutkan oleh 114, satu kursi. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan 3 tahta, harta, dan wanita. Begitu hebatnya yang disebut nafsu kekuasaan. Segala cara ditempuh. Itulah yang bisa mengantarkan manusia memilih jalan-jalan kefasikan. Tapi ada yang netral, lawama. Kalau dia berbuat kesalahan, dia menyesal, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan yang terakhir nafsu mutmainnah, itu yang selalu mendorong manusia memilih jalan-jalan kebaikan dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Bahkan di dalam kondisi tidak berbuat keburukan, nafsu ini datang membisikkan, jangan melakukan itu, tidak baik itu salah. Selalu mendorong manusia
untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah. Sekali lagi inilah yang kita ingin capai di dalam melaksanakan ibadah puasa. Manage nafsu-nafsu amarah, bukan membunuhnya, tetapi mengendalikannya. Dan ini menurut Nabi inilah musuh bebuyutan dalam sepanjang sejarah kemanusiaan. Mengendalikan diri dari nafsu-nafsu amarah, mendorong nafsu-nafsu mutmainnah untuk sekurang-kurangnya pada batas-batas menurut syar'i dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kadaflah man zakah, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan nafsunya. Siapa itu ya? Kita semua ini alhamdulillah diberi kesempatan beribadah puasa. Dengan ibadah itu dia bergembira dan senang. Banyak kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal dia. Nafsu amarahnya ditekan sedemikian rupa, dan nafsu mutmainnah diberi kesempatan dan peluang untuk bisa berbuat semaksimalnya, memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Wa qad khaba dan sungguh merugilah orang-orang yang dibiarkan atau membiarkan dirinya terbelenggu oleh nafsu-nafsu amarahnya sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semua kita bukanlah orang-orang termasuk orang-orang yang merugi, diberi kesempatan berbulan suci Ramadan tapi dibiarkan bulan suci berlalu tanpa amal. Mari menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang senang dan happy enjoy atas kehadiran bulan suci Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa takman ta'ala min sagali yaqulu astaghfirullah innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya marana bil ittihad wa ittisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala hasan karim Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haitsu ma kunta ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Muhammad innaka Samiun Karim mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dalamna anfusana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ihsani wa munkar baik ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi